Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Ayah Dufus. Kita ke informasi berikutnya. Rafael Alun Trisambodo terdakwa kasus tindak pidana pencucian uang. Rafael diduga terima gratifikasi, salah satunya berupa uang dengan senilai $90.000 Amerika Serikat. Sepak terjang Rafael Alun Trisambodo terungkap akibat ulah anaknya Mario Dandisatrio. Mario ditangkap setelah menganiaya anak pengurus GP Ansor hingga masuk ruang ICU. Video penganiayaan tersebut viral di media sosial. Publik pun riuh lantaran harta kekayaan yang dimiliki Rafael dan keluarga dinilai tidak wajar. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo sebagai Kepala Bagian Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. KPK pun memeriksa Rafael sebanyak 2 kali pada tanggal 1 Maret dan 24 Maret 2023. Rafael diketahui tidak melaporkan seluruh harta kekayaan miliknya. Komisi Pemberantasan Korupsi pun menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan gratifikasi. KPK menemukan tindak pidana dan 2 alat bukti yang cukup sehingga penetapan tersangka Rafael tak terelakkan. Rafael Alun diduga menerima gratifikasi dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak pada DJP Kemenkyu dalam kurun waktu 2011 hingga 2023. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Rafael Alun. PPATK juga memblokir lebih dari 40 rekening Rafael dan keluarganya dengan nilai mutasi selama 2019 hingga 2023 mencapai 500 miliar rupiah. Rafael Alun Trisambodo dijerat dengan pasal 12B Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Ia terancam pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ayah Mario Dandi, Rafael Alun Trisambodo menjalani sidang perdana Rabu pagi. Ya, Rafael diduga terlibat gratifikasi dan melakukan pencucian uang dengan nilai puluhan miliar. Mantan pejabat pajak Mario Dandisatrio, Rafael Alun Trisambodo menjalani sidang di Pengadilan Tipikor pada Rabu pagi. Rafael menjalani sidang atas kasus penerimaan gratifikasi dan TPPU. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar 16,6 miliar rupiah. Pencucian uang pada periode 2003 hingga 2010 ini sebesar 31,7 miliar rupiah. Dan periode 2011 hingga 2013 sebesar 26 miliar rupiah. Gratifikasi itu diterima Rafael melalui PT Arta Mega Ekadana dan dari para wajib pajak yang hendak mengatasi permasalahan pajaknya menggunakan jasa Rafael. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap pneumonia, ispa, dan asma menjadi penyakit gangguan pernapasan akibat polusi udara. Pemerintah pun terus bergerak cepat menangani polusi udara. Bahaya polusi udara semakin mengancam kesehatan masyarakat. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka yang membahas soal polusi udara di wilayah Jabodetabek, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pneumonia, ispa, dan asma menjadi penyakit gangguan pernapasan yang paling menjadi beban BPJS Kesehatan. Menurut Menkes, 3 penyakit pernapasan ini mayoritas disebabkan oleh polusi udara yang menembus angka 8 triliun rupiah dari total keseluruhan biaya BPJS Kesehatan penyakit pernapasan di angka 10 triliun rupiah. Dan kenaikan jumlah penderita ISPA terjadi pada balita. Top 3-nya itu adalah infeksi paru atau pneumonia, infeksi saluran pernafasan yang di atas, kemudian asma. Ini totalnya sekitar 8 triliun dari 10 triliun yang tadi, yang 6. Kita juga menganalisa apa penyebab penyakit pernafasan ini. Ya, penyebabnya banyak. Nah, kita lihat salah satu penyebab yang paling dominan adalah polusi udara.
itu antara 24 sampai 34% dari 3 penyakit utama tadi, pneumonia, kemudian ISPA dan asma itu disebabkan oleh polusi udara. Kita lihat lagi, tanya ahlinya, polusi udaranya yang mana? Karena WHO itu memberikan untuk sektor kesehatan lebih sedikit dari yang Ibu Menteri KLHK. Kita diminta memonitor 5 komponen di udara. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat pengidap infeksi saluran pernafasan akut mencapai 100.000 orang setiap bulannya. Dalam kurun waktu 6 bulan sejak Januari hingga Juni 2023, sudah ada lebih dari 600.000 warga Jakarta menderita ISPA. Tahu sendiri data publik dari yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan DKI bahwa ISPA kasusnya meningkat. Demikian juga di rumah sakit tempat saya bekerja, Rumah Sakit Persahabatan, kasus ISPA ini juga meningkat. Dan juga dari praktek pribadi saya, praktek sore hari, banyak sekali pasien-pasien asma saya yang kemudian sering datang karena keluhan batuk, pilek, dan juga sesak yang keluhannya ini berulang-ulang begitu ya. Dan pemerintah harus bergerak cepat merealisasikan langkah-langkah penanganan polusi. Di lain sisi, masyarakat dan para pelaku usaha harus memahami cara berkontribusi menyelamatkan lingkungan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Cari solusi untuk mengatasi polusi udara terus dilakukan oleh pemerintah. Presiden menunjuk Menko Marves Luhut Panjaitan jadi koordinator penanganan polusi udara di Jabodetabek. Utak-atik formula demi mengatasi polusi udara terus dilakukan oleh pemerintah. Terakhir, Presiden Joko Widodo menunjuk Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan jadi koordinator operasional penanganan polusi udara di Jabodetabek. Keputusan ini diambil Presiden usai menggelar 2 kali rapat terbatas yang membahas khusus tentang polusi udara. Usai rapat, pemerintah memaparkan formula yang digunakan untuk menekan angka pencemaran udara Jabodetabek. Di antaranya telah memberikan sanksi dan menindak beberapa industri yang menyebabkan polusi dan memasang alat pendeteksi kualitas udara di beberapa titik. Tadi juga dibahas tentang standar indeks standar pencemaran udara. Nah, kita sudah punya alat-alatnya. Saya sudah pernah nyampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa kita memang udah pakai. Contohnya nanti kalau perlu kita sama-sama ke GGK ya, kita lihat ya. Contoh alatnya saya yang lengkap itu yang ada di GGK. Harus hati-hati kita melihat alat untuk mengukur karena ada hanya alat mengukur pakai satu parameter. Kalau alatnya indeks standar pencemaran udara yang di GBK dan 15 yang lain serta yang lain di seluruh Indonesia ada 56 kira-kira, itu yang dipakai untuk mengukur adalah nitrogen atau NOx, kemudian sulfur atau SO2, kemudian partikel yang 10 mikron, kemudian partikel yang 2,5 mikron, kemudian CO. Presiden Jokowi juga meminta Pemprov DKI Jakarta mempercepat transisi kendaraan ke kendaraan listrik. Semuanya. Dan yang dilakukan juga semuanya harus melakukan. Perpindahan dari transportasi pribadi ke transportasi publik, ke transportasi massal, penanaman pohon yang sebanyak-banyaknya di kantor-kantor, di halaman kantor-kantor yang memang belum ada pohonnya. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah demi menekan angka pencemaran udara. Namun, lagi-lagi belum ada dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah pun berjanji dalam waktu 4 hingga 5 minggu ke depan, kualitas udara di Jabodetabek berangsur membaik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mendekati kasus infeksi saluran pernafasan atau ISPA di DKI Jakarta membuat Puskesmas Keramat Jati Jakarta Timur mengalami peningkatan jumlah pasien. 3.000 orang pasien, baik anak-anak maupun orang dewasa, datang untuk berobat.
Peningkatan jumlah pasien ISPA baik anak-anak maupun orang dewasa terjadi di Poli ISPA Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu. Peningkatan terjadi hingga 10% dari biasanya. Hingga pertengahan Agustus saja tercatat sebanyak 3.160 pasien ISPA berobat ke Puskesmas Kecamatan Kramat Jati. Sementara pada bulan Juni lalu mencapai 3.148 pasien ISPA. Tingginya polusi serta musim kemarau diduga menjadi pemicu meningkatnya penderita ISPA. Kita diarahkan dari Dinas Kesehatan, kita juga diarahkan untuk melakukan pengukuran kondisi udara seperti kondisi kelembapan, pencahayaan, kebisingan, suhu udara, serta polusi yang ada di wilayah kita juga. Jadi memang itu yang kita disuruh melakukan pengukuran 3 kali sehari. Tim dokter Puskesmas Kecamatan Kramat Jati menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga imunitas dan memakai masker agar mengurangi potensi terkena penyakit ISPA. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, krisis air bersih dialami warga Pandeglang, Banten sejak 2 pekan terakhir. Warga pun menyerbu bantuan air bersih yang dilakukan pihak BPBD Pandeglang, Banten. Puluhan emak-emak berebut pembagian air bersih di Desa Patia, Kecamatan Patia, Pandeglang, Banten. Mobil tangki air milik BPBD Kabupaten Pandeglang yang tiba di lokasi langsung diserbu warga untuk mengisi air bersih ke dalam jerigen yang dibawa. Sebanyak 400 liter air yang dibawa pihak BPBD Kabupaten Pandeglang ludes dalam sekejap. Selama 2 pekan lamanya, warga desa kesulitan mendapatkan air bersih. Selama ini, warga terpaksa membeli air galon seharga Rp5.000 per galon untuk keperluan mandi, cuci, dan air minum. Kalau kondisi air di Desa Patia ini memang sangat sulit karena di sini rata-rata menggunakan sumur biasa ya, sumur timba. Cuma sekarang sumurnya pada habis, terus ada yang ngebor juga karena memang sumbernya di Desa Patia ini sulit, akhirnya tidak ada air. Rencananya bantuan air bersih ini akan terus dilakukan untuk membantu warga desa. Pihak perangkat desa akan bekerja sama dengan sejumlah pihak dalam memenuhi kebutuhan warga akan air bersih. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, 3 hari beroperasi, rangkaian LRT Jabodebek mengalami hambatan. Rabu pagi penumpang mengeluhkan lampu LRT yang mati, pintu kereta yang bermasalah, dan keterlambatan jadwal. Rangkaian kereta LRT Jabodebek Rabu pagi mengalami gangguan. Kereta yang berangkat dari stasiun Jatimulya pada pukul 7.20 pagi menuju Duku Atas Jakarta harus tertahan di stasiun Bekasi Barat sekitar 30 menit. Tidak hanya keterlambatan, penumpang juga merekam saat lampu di dalam rangkaian tiba-tiba mati dan pintu kereta bermasalah. Menurut petugas, keterlambatan disebabkan oleh adanya gangguan di stasiun Cikunir 2. Akibat keterlambatan ini, penumpukan penumpang terlihat dari peron stasiun maupun dari dalam kereta. Cuman hari ini parah banget gitu loh. Jadi dari 6.45 saya sampai sini jam 8.20. Ya, dari 6.45 sampai sekarang aku belum dapat kereta karena ternyata ada masalah. Para penumpang harus menunggu selama 1 jam sebelum berhasil naik rangkaian LRT. Transportasi umum lainnya itu biasa kan 5-10 menit ya. Dan kalau LRT ini kan aku belum tahu, dan tadi aku nanya petugasnya, katanya memang belum ada regulasi jam pasnya gitu. Jadi ya sedikit asam manis lah. Pada tahap pertama atau 2 minggu ke depan, LRT Jabodebek baru menyediakan 12 rangkaian kereta dengan waktu tunggu sekitar 20 menit. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, elektabilitas bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo unggul versi Lembaga Survei Indonesia. Ganjar Pranowo memperoleh elektabilitas 37%, ungguli baca pres Partai Gerindra yakni Prabowo Subianto. Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei nasional, isu-isu nasional, dan peta kompetisi Pilpres dan Pemilu Legislatif. Namun belum ada perubahan yang mencolok dari komposisi nama-nama presiden. Berdasarkan simulasi tertutup 10 nama, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan dipilih sebagai presiden? Ganjar meraih presentasi paling tinggi 34,4%. Kemudian disusul Prabowo Subianto 32%, lalu Anies Baswedan 19,7%. Sementara Ridwan Kamil 2,7%, Agus Harimurti Yudhoyono 1,6%. Erick Thohir 1,3%, Erlangga Hartanto 0,8%, Sandiaga Salahuddin Uno 0,7%, Muhaimin Iskandar 0,7% dan Puan Maharani 0,3%. Sedangkan simulasi tertutup 3 nama, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang dipilih sebagai presiden? Ganjar Pranowo masih mengungguli dengan 37%, kemudian Prabowo Subianto 35,5% dan Anies Baswedan 22,2%. Ganjar Pranowo masih mengungguli dengan 37%, kemudian Prabowo Subianto 35,5% dan Anies Baswedan 22,2%. Hubungan antara Presiden Joko Widodo dan bakal calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo semakin dekat. Momen kedekatan Presiden Joko Widodo bersama Ganjar Pranowo terjadi saat menemani Jokowi berkunjung ke Pasar Grogolan, Pekalongan, Jawa Tengah. Hubungan antara Presiden Joko Widodo dan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo semakin dekat. Hal itu terjadi saat keduanya berkunjung ke Pasar Grogolan Pekalongan. Ada momen menarik saat Presiden Joko Widodo menunjuk-nunjuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di depan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Momen ini disambut keriuhan warga yang berada di pasar tradisional ini. Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto memberikan senyuman kepada seluruh warga sambil salam komando. Sementara warga dan pedagang berteriak presiden kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sementara menurut pakar mikroekspresi Monika Kumalasari menilai bahwa Presiden Joko Widodo merupakan sosok yang sangat simbolis namun miliki banyak makna. Salah satunya dengan gerakan Presiden Jokowi menunjuk-nunjuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di depan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dilakukan secara spontan. Dari ekspresi dari wajah maupun dari tubuh, dari body language-nya ya, ini semuanya menampakkan ekspresi yang benar-benar lepas, tidak ada tekanan, tidak ada beban. Semuanya menampakkan senyum, begitu ya. Jadi, apa yang diekspresikan oleh mereka adalah merupakan sesuatu yang spontan. Dan jika kan ini diawali dengan masyarakat yang mengatakan Ganjar Presiden, begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat Pak Jokowi kemudian menunjuk dua-duanya mandu. Nah, kalau saya boleh mengartikan bahasa nonverbal dari mereka ini adalah mereka ini sudah ada suatu kesepakatan dan ada perasaan tertekan. Tak hanya itu, momen kedekatan Presiden Joko Widodo bersama Ganjar Pranowo kerap terjadi lantaran keduanya berkunjung ke sejumlah daerah bersamaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam kunjungannya ke SMK Negeri Jateng di Semarang, Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo memuji sekolah gratis rintisan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Jokowi menilai sekolah berkonsep boarding school tersebut membantu pemerintah dalam mengurangi angka putus sekolah. Sekolah menengah kejuruan berbasis keasramaan atau boarding school bernama SMK Negeri Jateng menjadi salah satu program yang diinisiasi Ganjar Pranowo sejak memimpin Jawa Tengah. Program ini menjadi upaya Ganjar dalam menyediakan sekolah gratis bagi siswa berprestasi dari kalangan keluarga tidak mampu. SMKN Jateng yang didirikan Ganjar pada tahun 2014 lalu tak hanya mengentaskan angka putus sekolah, namun juga bisa membantu ribuan keluarga miskin.
Hal itu terlihat dari banyaknya lulusan yang terserap di perusahaan bonafit tanah air, perguruan tinggi favorit dalam dan luar negeri, serta menjadi abdi negara. Jokowi berencana akan mengundang Kemendikbud untuk meninjau SMKN Jateng dan ingin melanjutkan program serupa di tingkat nasional. Saya kira baik. Dan ini nanti saya akan perintah Mendikbud untuk datang ke sini, dievaluasi lagi, dan bisa diperluas ke provinsi yang lain. Kalau sarana prasarana seperti itu, ada mesin dari yang basic sampai yang ke CNC, saya kira ditunggu industri lah menurut saya, dan banyak yang bekerja di. Selain itu, Jokowi juga memuji berbagai keperluan yang disiapkan secara gratis oleh Ganjar Pranowo kepada para pelajar di SMKN Jateng, mulai dari seragam sekolah, buku pelajaran, hingga makanan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Putu Bagus, M. Khairuddin, Ainus melaporkan. Muktamar Sufi Internasional di Pekalongan, Jawa Tengah berlangsung selama 3 hari. Agenda muktamar membahas 4 bidang, mulai pendidikan sufi hingga tasawuf peradaban. Pembahasan Muktamar Sufi Internasional yang berlangsung sejak 29 hingga 31 Agustus di Shahid International Convention Center ini sejalan dengan semangat membangun dunia pendidikan dan perekonomian untuk menangkal radikalisme. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menghadiri gelaran yang dihadiri puluhan sufi dan ribuan ulama dari 38 negara. Bakal calon presiden ini juga berpesan agar ajaran Nabi dan wali yang damai penuh welas as jadi suri tauladan kehidupan untuk disebarkan kepada lingkungan sekitar. Kalau membaca runutan sidang komisi yang akan dilakukan, Bapak Ibu sekalian, rasa-rasanya ini persis dengan spirit yang dibangun oleh kita semuanya, yaitu mengoptimalkan dunia pendidikan, perekonomian sebagai pertahanan untuk menangkal radikalisme. Dan tentu selain peran Habib Lutfi, dan tentu saja terlaksananya acara ini juga berkat peran besar dari Bapak Presiden Joko Widodo dalam rangka. Para alumni dari sejumlah perguruan tinggi negeri yang tergabung dalam relawan pendukung Ganjar Pranowo pemirsa menggelar beragam kegiatan di tanah air. Kegiatan yang digelar itu mulai dari pentas seni dan teater hingga pegelaran wayang golek yang banyak memberikan pesan moral. Kelompok relawan Ganjar Pranowo dari alumni muda UPI, ITB, dan UNPAD menggelar wayang golek di Gedung Serbaguna Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini sebagai bentuk pelestarian budaya di mana pertunjukan wayang golek memberikan pesan-pesan moral dan sejarah. Sementara itu, alumni muda UB, ITS, dan UNER yang berjejaring dalam Ganjar Kreasi menggelar pentas senja sastra puisi dan teater bertema Karya Jiwa Cipta Rasa. Kegiatan diadakan di Wisma Bahagia Kota Surabaya, Jawa Timur, berkolaborasi dengan Teater Sua sebagai salah satu wadah pelaku teater dan pencipta seni. Di Tegal, Jawa Tengah, relawan Penamas Ganjar menyelenggarakan tryout dan bedah soal untuk persiapan tes CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Penamas adalah pergerakan generasi alumni muda dan akademisi dari 3 universitas ternama, yakni Undip, UNES, dan UNS. Relawan Ganjar untuk Semua bekerja sama dengan Rumah Sakit Melati dan GMTI mengadakan bakti sosial di Yayasan Cheng Etian Kunbio, Tangerang, Banten. Kegiatan yang menyasar warga tidak mampu dan lansia ini berupa pengecekan gula darah, general check up, dan pengobatan katarak secara gratis. Relawan Mak Ganjar memperkenalkan pupuk organik cair buatan Indonesia yang diproses menggunakan teknologi Jepang di Lampung Timur, Lampung. Di sela-sela kegiatan, Baca Pres Ganjar Pranowo mengapresiasi kegiatan penyuluhan pertanian ini dengan berdialog jarak jauh melalui video call.
Ratusan warga mengikuti kegiatan Banjarsari bersolawat di lapangan Desa Banjarsari, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten. Kegiatan tersebut didukung oleh relawan Gardu Ganjar untuk menghormati perjuangan para pahlawan serta mendoakan bangsa dan negara Indonesia ke depannya. Pengurus, kader, dan bacalek Partai Perindo dari 13 kabupaten kota mengikuti rapat konsolidasi seprovinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hari Tadusudibyo ini, untuk mempersiapkan memenangkan melalui strategi dan penguatan mesin partai. Ketua Umum Partai Perindo Hari Tadusudibyo disambut meriah pengurus, kader, dan bacalek Partai Perindo dalam rapat konsolidasi seprovinsi Kalimantan Tengah. Rapat konsolidasi yang digelar di Kota Palangkaraya ini digelar sebagai persiapan Partai Perindo dalam menghadapi pemilu 2024. Termasuk kesiapan para bacalek yang akan bertarung dalam Pileg 2024 dengan bekerja keras dan tepat sasaran dalam memaksimalkan perolehan suara. Tentunya militansi daripada caleg itu sangat penting, dan tadi saya tegaskan supaya mereka kerja cepat, kerja keras, tapi dengan landasan kerja yang tepat sasaran. Jadi dari Bapilu, dari Partai Perindo Pusat itu telah memberikan kurang lebih satu cara-cara lah, dan bantuan juga bagaimana mereka bisa memaksimalkan suaranya. Maka komitmen saya kalau untuk dipercaya oleh masyarakat Kalimantan Tengah, tentu pertama adalah saya akan memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada Dapil Kalimantan Tengah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tentu kita juga akan memperjuangkan anggaran untuk pembangunan di Kalimantan Tengah. Dalam rapat konsolidasi juga disusun strategi dan penguatan mesin partai hingga tingkat desa, termasuk saksi yang akan bertugas di tempat pemungutan suara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.